Direktur Hao. Aku akan ambilkan air untukmu. Tuangkan air ini ke dalamku. Tidak. Lihat apa yang kamu pakai. Hari ini, kenapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Bagaimana menurutmu? Aku tidak terlalu memikirkannya. Bukan otakmu. Kode berpakaian magangmu. Tolong bacakan lagi untukku. Magang. Kamu harus memakai pakaian kerja selama magang. Tidak boleh pakaian santai. Benar? Sengaja melanggar, ya? Apa tujuannya? Aku tidak punya tujuan. Song Nuan. Masalah komik kemarin tidak cukup mendapat perhatian, kan? Perusahaan bukan tempat pameranmu. Jika ingin menonjol di perusahaan, harus tunjukkan hasil. Kamu paham? Bukan begitu, mengandalkan ini tidak cukup. Sangat tidak standar. Gek. Hai. Hari ini dia pergi ke latihan itu. Pergi ke perusahaan mitra untuk latihan, kan? Benar. Pergi ke pertunjukan. Hah? Pergi merenung. Mau pergi ke minimarket bersama? Aku akan tetap di sini saja. Kasih kamu buku pegangan karyawan. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Aku tidak punya pilihan lain. Itu
Tapi aku juga pikir staf rambut ini punya banyak ikan di tangannya. Tapi Pak Wang langsung memberi perintah. Aku tidak bermaksud buku pegangan karyawan. Maksudku apa yang kamu pakai? Jangan bilang. Ini juga perintah langsung dari Presiden Wang. Masih atas kejarannya. Itu, ayo, ayo. Halo. Ini adalah buku pegangan karyawan Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Teruskan. Halo. Ini adalah buku pegangan karyawan. Ayo, ayo. Bagaimana cara berpakaian seperti ini? Selamat siang. Ini adalah buku pegangan karyawan Anda. Ini adalah buku pegangan karyawan Anda. Kerja keras itu. Ayo. Ini adalah panduan ringan Anda. Ayo. Sudah lihat magang baru? Ini terlalu seru. Ini gadis klub malam. Jalari sepanjang pejai. Apa saja handout karyawan yang dibagikan antar departemen? Apa artinya? Apakah Anda takut orang lain tidak melihat betapa cantiknya dia? Siapa yang Anda bicarakan? Seperti itu. Apa namanya? Sepertinya Song Nuan. Pokoknya, ayo, apa yang kamu pakai hari ini? Tiga guru. Ini adalah buku pegangan karyawan Anda. Ayo, ayo, ayo. Ini terlalu lucu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu nongkrong di sini? Putri, aku benar-benar tidak tahan lagi. Haruskah aku menantang batas bawahku untuk pekerjaan? Aku ingin menyerah. Tetaplah selamanya. Tidakkah kamu tahu apa yang mereka minta aku lakukan? Sangat-sangat aneh. Mereka benar-benar menelepon. Suamiku menelepon kita lagi. Aku akan meneleponmu kembali. Rencana akan dikirim ke email Anda. Apa yang kamu lakukan? Bukankah ini kotak makan siangku? Kenapa kamu makan siangku? Oh, aku mengerti. Kalian sudah makan dagingku 2 hari terakhir, kan? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak boleh makan makanan yang aku masak. Ini punya siapa? Kamu juga tidak bisa memakannya. Dari mana aku bisa mendengar takut? Kamu harus memberiku sesuatu untuk dimakan. Aku membiarkanmu makan. Aku merasa sakit perut hari ini. Bisakah kamu membantuku makan kotak makan siang biru itu? Shen Jian. Kamu pikir aku akan memposting sesuatu seperti ini? Pasti ada yang salah dengan ini. Coba namamu dulu saat menelepon.
Berhenti. Halo, kamu sedang apa? Kamu kembalikan padaku, aku kembalikan padaku. Kamu mengirimiku semua pesan teks ini. Zhang Sheng. Kamu berani berpura-pura menjadi tuan Wang sekarang? Benar. Bagaimana dengan yang aku posting? Kamu membuatku berpakaian seperti ini. Itu bukan aku. Ini pemahamanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Apakah kamu manusia? Kamu? Apa? Kakak-san. Apa yang dilakukan cucu? Kakak-san, duduk dan tenang. Kamu sakit. Datang dan lihat. Masukkan daging dari kotak makan siang biru ke dalam kotak makan siang merah. Tambahkan lebih banyak sayuran ke kotak makan siang biru. Song Nuan. Kamu mengingatkanku pada masa kuliahku. Semangatmu seperti api. Seperti musim semi. Tekanan kerja JM terlalu besar. Seluruh JM benar-benar abu-abu. Maukah kamu membawakan secercah musim semi besok? Secercah warna cerah? Kamu benar-benar berbakat. Kamu. Zhang Sheng, kamu brengsek. Kamu bajingan kotor. Hina. Aku selalu merasa orang punya batas seberapa buruk mereka bisa. Hasilnya, kamu tidak punya batas. Kamu pikir kamu membuatku seperti ini? Aku akan hancur? Tidak bisakah kamu pergi saja? Aku bilang aku tidak akan. Aku bisa menahannya untuk pekerjaanku. Aku hanya merasa sakit. Aku masih melihatmu setiap hari. Kau membuatku mual. Kau membuatku ingin muntah. Aku benci kamu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Aku berhenti. Aku tidak ingin pekerjaan ini lagi. Song Nan. Chang Sheng benar-benar membuat lelucon besar kali ini. Menyuruh Hao Ming mengantarkannya. Aku benar-benar bisa memahami perasaanmu. Jangan terlalu sedih. Zhang Sheng, Bajidekan? Bagaimana kalau aku meminta cuti dari perusahaan untukmu? Pulang dan istirahat selama 2 hari. Bukankah dua bos juga sedang menangani Zhang Sheng? Hai, APA yang kukatakan. Kenapa semua dagingnya masuk ke kotak makan Wanggu? Hanya sayuran yang tersisa di kotak makanku. Kamu pintar, nah. Sayangnya tidak digunakan dengan cara yang benar. Aku tidak akan banyak bicara tentang prinsip besar. Bagaimanapun, selama periode ini, kau telah membuat seluruh perusahaan kacau. Bagaimana menanganimu? Kau beritahu aku. Aku pikir. Aku memang sedikit melampaui batas kali ini. Tapi aku tidak bisa menahannya. Kau lehate. Merekrut orang-orang generasi 90-an ke perusahaan. Perusahaan kita hampir seperti taman kanak-kanak. Kita hanya harus membersihkan kotoran dan kencingnya. Direktur Hao, tolong berhenti mencoba memujukku. Aku sudah memutuskan. Aku ingin mengundurkan diri. Aku sangat bodoh. Aku benar-benar tidak punya muka untuk bertahan lebih lama. Jika kau memiliki dendam sebesar ini, masih bisa bertahan? Oke, aku mengerti. Xiaozheng, kenapa kau di sini? Apakah ini hasil yang kau inginkan?
Song Nan baru saja menyerahkan surat pengunduran diri kepada Hao Min. Lalu aku tidak menyukainya. Tapi aku tidak benar-benar membiarkannya pergi. Tidak peduli apa titik awalmu, kamu akan menanggung konsekuensi dari perilaku burukmu. Aku tidak bisa memberitahumu ini untuk saat ini. Tapi syaratnya adalah, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kita harus membuat Song Nuan kembali bekerja dengan senang hati. Bukan aku. Ayah, Song Nan, kamu ada di perusahaan? Kamu sibuk? tidak apa-apa. Suasana hati salah. Aku tidak ingin bekerja diam lagi. Siapa yang mengganggumu? Itu juga tidak. Aku hanya tidak ingin melakukannya lagi. Sai-el, NAK. Kamu mengerti kepribadian yang suka bermain ini? Aku seperti ini denganmu. Sulit mencari pekerjaan. Kamu harus menghargai pekerjaan ini. Kamu dengar itu? Aku mengerti. Oke, aku tidak akan beritahu sekarang. Ayah sibuk dengan teman-temannya sekarang. Oke dah. Anakku kesal. Aku tidak tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan di masyarakat saat ini. Aku akan mendidiknya tentang hal ini nanti. Guru Song. Bertahun-tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Atau, mempertahankan gaya seorang guru. Chen Wei. Aku lihat kamu sudah berubah banyak. Perasaan yang kamu berikan padaku sekarang, seperti yang sering kita tonton di TV. Orang-orang sukses yang disebutkan di atas. Tolong jangan ketakin ITU. Aku akan selalu menjadi muridmu. Jadi apa? Guru Song, kamu masih harus menunggu sampai istri dan anakmu setuju. Bisakah kamu setuju? Bisa dikatakan begitu. Aku akan bilang kamu ambil pekerjaan ini. Wakil Presiden, dengarkan ini dan lebih bersemangat. Selain itu, bukankah Song Nuan sendirian di Shanghai? Dia adalah anak tunggal. Lagi pula, bagus sekali kalian berada di kota yang sama dan bisa saling menjaga. Sekarang, aku punya kemampuan ini. Kesempatan baik lainnya seperti ini. Waktu dan tempat yang tepat. Lancar tanpa hambatan. Betapa baiknya hal ini. Aku tidak tahu cara berbisnis. Tidak masalah. Dalam bisnis, aku menghargai karakter. Karakter adalah yang paling penting bagiku. Hanya kamu yang bisa membuatku merasa tenang. Chen Wei. Ini adalah perubahan besar bagi keluarga kami. Berikan aku waktu untuk ini. Kakak, ini benar-benar salahku. Ini benar-benar salahku. Seharusnya aku berusaha sepenuhnya untuk memikirkan Sanjay. Aku seharusnya tidak membiarkannya menempuh jalan dan menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Semakin jauh. Ini salahku, ini salahku. Ini semua salahku. Aku terlalu memahami. Tapi bukankah ini juga untuk kebaikannya sendiri? Yang paling aneh adalah aku seharusnya tidak merobek roknya. Lebih pendek. Bukankah sekarang sudah tidak bisa diubah? Seberapa sedih Song Nuan sekarang? Dia tidak akan benar-benar mengundurkan diri, kan? Itu tidak akan berhasil. Bagaimana dengan aku? Pembenar. Jangan bilang begitu. Orang pasti merasa sedih sekarang. Biarkan dia bicara. Bagaimanapun, aku sekarang adalah seorang pendosa. Tuan Zhou. Jika kamu seorang pria, terlihat seperti pria, minta maaf kepada tukang susu. Tulis kritik diri dan minta maaf. Aku sudah menulisnya, baru saja menulisnya 300 kali. Bawakan anggurnya. Bukan kamu. Jangan bilang padaku. Jadi, jika Zhang Sheng mengatakan untuk mengorbankanmu sedikit, bisa memenangkan maaf Song Nuan, apakah kamu mau? Mengapa aku harus memintanya untuk memaafkanmu? Kamu terlalu menganggapnya tinggi. Sejak aku bertemu dengannya, aku tidak pernah mendengarnya mengatakan itu. Maaf untuk 3 kata ini. Aku belum bisa memberitahu ibumu tentang ini. Tapi syaratnya adalah, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kita harus membuat Song Nuan kembali bekerja dengan senang hati. Aku hanya tidak bisa meminta maaf. Jadi aku datang padamu. Bantu aku memikirkan jika ada cara lain. Aku sudah memikirkannya, aku akan terakhir makan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Kenapa kamu begitu menyebalkan? Kenapa kamu selalu menargetkan Zhang Sheng? Tidak. Tidakkah kamu melihat mereka sudah merendakan diri?
Gaga, berhenti berdebat. Bisakah kamu memberiku saran yang membangun? Biar aku pikirkan. Aku kenal Song Nuan. Dia biasanya tidak mudah melawanku. Jika dia melawanku, dia pasti tidak akan menoleh lagi. Jadi kamu tidak bisa menggunakan metode konvensional. Hanya itu satu-satunya cara. Mengambil pendekatan yang tidak biasa. Ini enak. Tapi kenapa mereka belum datang? Aku tebak sedang dalam perjalanan. Teska, keuntungan memesan ruang pribadi adalah tidak ada orang di sana. Dad Eng, jangan makan Beijing dalam suhu tinggi. Aku akan segera. Aku tidak peduli. Aku ke water kamu tidak tahu. Tidak, di mana leher bebek favorit Song Nuan? Ini. Tidak, aku tidak mau makan. Kamu makan? Kamu yang pesan, kamu yang makan. Ambil satu cicilan lagi. Jangan makan apa-apa. Aku tidak mood makan ini. Kalian main dulu. Jangan bayar uangnya. Ini semua uang hasil jerih payah kita. Kita Killier. Kalian, ayo minum koktail hari ini. Setiap orang punya selera masing-masing. Setiap orang berbeda, oke? Sajikan anggur. Keempat wanita ini sangat beruntung. Selamat memenangkan. Hadiah kamu belanja, aku bayar dari toko kami. Tidak hanya makanan dan minuman gratis. Yang lebih dinantikan adalah Ratu dansa kami, Nona Lisa, akan menampilkan tarian panas khusus untuk kalian. Sekarang mari kita persilakan Nona Lisa untuk tampil. Wuwu. Woohoo. Zhang Sheng berpakaian seperti ini. Aku benar-benar ingin meminta maaf sepenuh hati padamu. Beri dia kesempatan saja. Itu konyol. Aku sama sekali tidak ingin melihatnya. Mereka semua anak muda. Santai saja. Itu karena tidak terjadi padamu. Duduklah, duduklah. Kamu lihat? Sudah kubilang tidak ada gunanya. Cukup berlebihan. Kamu pikir kami tidak cukup tulus? Cepat bangun, cepat bangun. Kamu sakit. Kenapa kamu memukulku? Tengah, Zhang Sheng. Meski aku tidak tahu bagaimana kamu menyinggung Song Nuan. Tapi aku mengerti dia. Pasti kamu melakukan hal yang buruk. Gadis yang memberinya hadiah begitu indah. Tunggu sampai aku tanya dia. Aku akan kembali menyelesaikan masalah denganmu. Song Nuan. Songwon. Hello, Ada APA? Apa bagusnya aku di luar? Oke, aku akan pulang sekarang. Pindah ke Shanghai. Apa kamu punya ide tentang ini? Kenapa aku tidak dihitung? Kita harus manfaatkan kesempatan baik. Kembali ke Shanghai. Kita bisa bersama Song Nan. Apa salahnya? Andai 20 tahun lebih awal, aku akan ikut tanpa bicara. Tapi sekarang yang ini, akarnya sangat dalam. Aku merasa seperti pohon besar. Ini hampir tercabut. Aku takut hanya memikirkannya. Apa yang perlu didekatkan? Orang yang bergerak hidup, pohon yang bergerak mati. Kesempatan baik menunggu kita. Kita harus meraihnya. Bersumpah di tiang bendera. Aku belum pernah melakukan hal yang begitu membingungkan dalam hidupku. Terlalu menyimpang. Aku benar-benar tertipu olehmu. Satu tembakan ini. Dalam teori probabilitas, itu ada. Tapi dalam kehidupan nyata, karena pengaruh berbagai faktor di lingkungan ini, probabilitasnya menjadi lebih rendah.
Dan setidaknya kami menunjukkan ketulusan dalam permintaan maaf kami. Benar kan? Meskipun Song Nuan tidak mengatakannya. Tapi mungkin ada sedikit perubahan di hatiku. Lihat saja matanya, otaknya cukup. Tapi Zhongshen, hari ini aku benar-benar terkesan. Aku biasanya mengira kamu. Mereka semua adalah citra tinggi. Apakah kamu mendengarkan saranku hari ini? Jika merusak diri seperti itu dan tampil begitu baik, kebanyakan gadis pasti sangat tersentuh. Niata, Bisakah kalian memberiku saran? Apakah ada cara sederhana lain untuk meminta maaf? Tidak juga. Kamu menggunakan trik kotor pada Song Nuan. Beritahu, jika Song Nuan, aku akan mencintaimu. Bahkan jika aku bersujud hari ini, aku tidak akan pernah memaafkanmu. berikan padanya. Kami sedang mendiskusikan ide dengan Sang Shang. Jangan menghasilkan energi negatif. Aku tahu dia sangat sulit. Seharusnya aku tidak menyiksanya sampai mati sejak awal. Kenapa kita tidak menelepon Song Nuan? Telepon apa? Berjalan terlalu cepat. Nomor telepon Song Nuan ada di sini bersamaku. Song Nuan, aku sendirian di Shanghai setiap hari. Aku juga merasa tersesat. Kalau kamu tetap bersama anak-anakmu, aku pikir itu juga cukup bagus. Aku tidak. Aku punya ide yang sama denganmu. Jangan khawatir, aku sudah mempertaruhkan sisa hidupku. Soal pekerja yang kamu PHK, tidak ada yang perlu dirindukan. Itu benar. Tapi kamu bilang kita naik. Kamu harus punya rumah untuk menetap. Rumah di Shanghai juga akan mati. Dari mana kita dapat uang? Ini uang dari menjual rumah. Sore ini, aku akan memberitahumu bahwa kita ingin menjual rumah. Pasang di ganji.com. 6 telepon masuk dalam beberapa menit. Mau beli rumah kita? Tarik cepat. Lalu rumah kita tidak akan lagi menjadi milik kita. Bagaimana kamu bisa membicarakan ini denganku? Bukankah ini pemberitahuan langsung padaku? Kamu selalu harus mengerti dulu. Aku sangat berterima kasih pada maklar bersertifikat ini. Kita sudah membicarakannya. Siapa bilang ini rumah di kawasan sekolah? Semua orang berebut mendapatkannya. Dan orang yang mau beli rumah kita harus beli dengan tunai. Semua dijual dengan harga tinggi. Kalau istriku tidak khawatir menjual, aku rasa kamu juga menjualku online. Apa yang kamu katakan? Aku akan telepon Song Nuan. Tuan Song, haruskah aku angkat telepon atau tidak? Terima atau tidak? Halo, Paman. Aku, Zhou Geik. Song Nuan berjalan terlalu cepat. Teleponnya ada padaku. Ada yang bisa kubantu? GG, aku mau tanya sesuatu. Apakah Song Nuan baik-baik saja di perusahaan Yem? Baik. Jadi, kenapa dia bilang mau resign? Kamu tahu kenapa ini terjadi? Mungkin terlalu banyak tekanan. Tahu. Jadi kalian berdua teman baik. Bisa kamu bantu aku menghibur ibunya? Biar dia merasa lebih tenang. Kamu bilang ke dia. Aku dan ibunya akan segera ke Shanghai. Mungkin, kami akan datang dalam 2 hari. Oke, Paman. Aku mengerti. Harus. Orang tua mereka belum datang. Selama kamu datang ke Shanghai, ketahui kebenarannya. Lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Kamu main besar, kamu buat keributan. Kamu. Tunggu sampai orang tuanya datang. Mari selesaikan masalah ini dulu. Kamu bicara hal sebesar ini. Bisakah kamu tidak memberitahu Song Nuan? Songman, sekarang saat kritis. Jangan terus-terusan menelepon. Eri Tahu Janji. Tidak dirasakan. Bukankah itu bagus? Ya, kejutan ini terlalu besar. Dalam beberapa hari kita semua jadi tunawisma. Jenewisma. Juga meninggalkan rumah. Hei, bagaimana bisa begitu menyedihkan? Bukankah aku sudah mengatur semuanya? Aku pikir koordinasi ini sempurna. Pikirkan, aku mengundurkan diri di Fuzhou. Shanghai aku lanjutkan. Buka matamu dan lihat. Siapa yang berdiri di sampingmu sekarang? Orang yang berdiri di sampingmu adalah Song Fuze. Ini menarik. Kamu begitu bangga. Cepat beli rumah. Kalau tidak, aku merasa hampa di dalam. Kenapa hampa? Kamu bahkan memilih beberapa rumah saat beli kol.
Bagaimana sel itu dahulu? Sampai sejauh ini, jangan terburu. Jadi kapan kamu memberitahu Sun Wan untuk menyelesaikan transaksi? Beritahu dia setelah kamu bantu dia dengan rumah. Ayo pergi. Pergi ke sana. Bagaimana kamu parkir di sini? Dia tidak sampai di sini untuk memukul orang. Langkah kamu sangat keterlaluan untuk berbuat benar. Bagaimana kita menghitung ini, nak? Ayo pergi. Jalan, 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 jalan. Tunggu. Tunggu di sini. Bagaimana bisa kamu bilang parkir ilegal? Kalian berdua. Permisi, apakah kalian orang tua Song Nuan? Bagaimana kamu tahu identitas kami? Kami tidak mengenalmu. Itu saja. Aku rekan kerja Song Nuan. Aku bertugas menjemput kalian. Apa yang kalian mainkan? Kamu aku yang memberitahu Solan bahwa aku akan datang. Bagaimana kamu bisa tahu? Dia pembohong. Dan dia pembohong yang rela menghabiskan banyak uang. Sudah habis. Kami menjualnya informasi tentang menjual rumah di Hudong. Ayah, Paman ada Billy. Jangan cari kami, jika kamu tidak melepaskanku. aku telepon 110. Bibi, tolong lihat aku sekali lagi. Aku, Zhang Sheng, menarik kontrak ikan buntal. Kamu benar-benar. Yo. Apakah kamu merasa lebih baik? Kamu bicara lancar. Apakah tidak ada efek samping? Kamu tidak memakai baju rumah sakit. Bagaimana kami bisa mengenali? Hanya tidak mengenalinya. Paman Billy, bagaimana kalau kita naik mobil dan bicara? Tidak boleh parkir di sini. Yo. Iya. Hai, betapa menyesalnya aku. Ini perasaan yang sangat menakutkan. Kalian bisa naik bus dulu. Biarkan aku bertanya. Tidak. Aku hanya takut menderita dan terganggu. Jadi aku tidak memberitahunya waktu tepat kami datang. Paman dan Bibi, jangan khawatir. Kak, di mana hotelnya? Aku juga sudah memesannya untuk kalian. Kalian bisa tinggal sesuka hati. Tinggal selama yang kamu mau. Ayo, silakan datang dan pergi. Berapa biaya untuk malam ini? Sudah tertulis di atas. Orang ini tidur semalaman meskipun ada mesin cuci. Tuan, ini Zhang Sheng. Terima kasih. Setelah selesai, kamu bisa pulang. Tidak, aku akan mengantarmu ke kamar. Tidak. Kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa mengangkatnya. Tinggal 1 malam saja. Paman dan Bibi. Kamu khawatir tentang uang? Hotel ini adalah unit kerja sama Feng Hua. Tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Cukup dicatat langsung. Jalan. Oke, Paman dan Bibi. Kalian istirahat dulu. Aku akan menunggu kalian di restoran Cina di bawah, oke? Xiao Zhang, Jangan repot-repot, tidak usah. Apalagi tidak repot. Aku akan memesan dulu. Bisa kalian istirahat? Terima kasih, sama-sama. Kami akan datang nanti. Kenapa Chang Che beja bake pada kami? apalagi kita hampir membunuh mereka. Apakah dia mengejar kami untuk memberikan kehangatan? Tidak heran. Song Nuan bekerja dengan baik dan tiba-tiba bilang tidak mau lagi. Ini tidak lama. Orang ini mengejar kami. Song Nuan kesal. Bagaimana mungkin? Aku sudah bilang ke Song Nuan. Agar dia tidak bisa menghabiskan uang pacarnya. Hanya menghabiskan uang orang tua. Sekarang, kita jatuh bersama. Pacarnya siapa? Pacarnya? Aku sudah bosan mendengarnya. Tidak. Kamu panggil Nenek Song. Aku ingin bertanya langsung padanya. Baik. Tuan, hidangan sudah siap untuk Anda. Terima kasih. Paman dan Bibi. Semua hidangan kami sudah dihidangkan. Kalau tidak, mari kita ke meja makan dulu. Tidak. Mari kita tunggu Song Nuan datang. Orang tua. Kenapa kamu bersamanya? Ayo pergi. Tunggu sebentar. Duduk. Aku ingin bertanya sesuatu padamu.
Kenapa kamu bersamanya? Paman seperti ini. Kalau aku, jangan bilang hal tidak jelas pada ayahku. Song Lan. Katakan yang sebenarnya pada ayahmu. Benar kan? Apa maksud Sang Sheng padamu? Tidak. Tidak. Kenapa kamu butuh mobil mewah? Kenapa menginap di hotel bintang 5? Ini. Tidak, Paman. Ya, begitu saja. Bagaimana dengan semua dan aku? Aku sedikit tidak bahagia beberapa waktu lalu. Ya, jadi aku ingin mengambil kesempatan ini. Aku juga minta maaf. Mohon maafkan aku. Apa yang terjadi? Mengirim kehangatan. Ceritakan pada ibu apa yang terjadi. Kamu ceritakan padaku apa yang terjadi. Ibu, cepatlah. Apa maaf ini? Kenapa kamu menyerahkannya padaku? Aku tidak bicarakanmu. Apa yang kamu lakukan? Ibumu bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bahkan tidak berteman dengannya. Persahabatan tidak dalam. Tidak ada nanya kamu melakukan hal seperti ini. Kamu bilang kamu gugup. Akulah yang mengejarnya. Dia mengabaikanku. Oh. Mengabaikanmu. Benarkah begitu? Kamu ceritakan pada ibu. Zhang Xingmaf. Putriku masih kecil. Banyak sekali hal. Tidak cocok saat ini. Paman, aku paham masalah emosional ini. Mari kita dulu. Kamu harus urus urusan kerja ini. Kamu harus membujuk Song Nuan. Jangan biarkan dia pergi dari perusahaan dulu. Baik. Kamu tidak perlu khawatir tentang putriku. Aku lebih peduli padanya daripada siapapun. Putri, kamu bekerja di perusahaan Gem. Jika kamu tidak bahagia, kamu bisa pergi kapan saja. Datang ke perusahaan ayah. Ayah datang ke Shanghai kali ini. Hanya untuk mendukungmu. Song Nuan, ayahmu akan menjadi wakil presiden perusahaan di Shanghai. Zhang San, aku yang bayar makan ini. Tidak, Paman, biar aku saja. Pelayan membayar tagihan. Hello Tuan. Total 5,842 yuan. 5842号。 Ayo, sini, kamu duduk. Cowok ganteng. Oke, silakan ikut aku. Oh, Matty. Tuan Sang Sheng, jadwal minggu depan bersamamu. Masih duduk di Song? Di tempatnya. Aku akan mencarikannya untukmu. Kenapa kamu menatapku? Oh, Tuan Ding memintamu untuk membawanya kembali. Kamu cepat. Xiao Chao. Hanya sebagai terima kasih. Jangan benar-benar melompat. kamu menangkapku. Sungai Suzhou, panjangnya 125 km. Lebar sungai rata-rata sekitar 40 hingga 50 meter. Laju aliran air 10 meter kubik per detik. Kedalaman air 2 meter pada saat air rendah. Musim ini jelas air tinggi. Seberapa dalam air saat air tinggi? Tidak ada informasi. Pokoknya sabar saja dengan baik. Jangan lompat-lompat. Kamu pikir aku bodoh? Aku perkirakan jembatan ini tingginya 20 meter. Bahkan jika beratmu 70 kg. Kecepatan masukmu kira-kira 19,79 meter per detik. Dengan kata lain, kamu setara dengan mobil yang melaju 70 mil per jam. 2 detik lagi untuk jatuh ke air. Diam. Aku hanya mengingatkanmu. Kamu bukan pendulum profesional. Jangan jaga. Jika kamu jatuh, kamu dalam bahaya besar. Oke, diam.
Aku tidak mencoba menakut-nakutimu. Lebih baik aku menelepon dulu. Aku akan menelepon Rasuah dulu. Aku akan bersiap dulu. Belum datang. Akan terjadi sesuatu yang besar. Kamu akan tahu apa yang terjadi ketika pergi ke sana. Kamu cepat-cepat menangkapnya. Songnan, kamu akhirnya datang. Tolong persingkat hidupmu. Aku beritahu kamu, dia bilang hanya suka. Dia bilang kamu harus memakannya. Dia matimu. Jangan makan. Kamu akan menyesal. Dia akan melompat. Jika kamu bisa menyelamatkannya, Aku tidak mengerti kamu. Selamatkan kamu. kamu akan menyesal menyelamatkanku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Apakah lompatan ini akan membunuhku? Aku pikir begitu. Kalau begitu kamu lompat. Apakah menurutmu ini menarik? Kamu adalah psikopat di mataku. Kamu butuh orang lain memperhatikanmu sepanjang waktu. Dulu aku selalu menjadi sasaran. Aku menahannya. Aku menahan segala macam ejekan. Sekarang kamu bahkan meminta maaf dengan cara seperti ini. Mereka semua menggunakan metode paksa seperti ini. Aku hanya ingin bekerja dengan baik. Bisakah kamu melepaskanku? Kamu hanya ingin mendengar aku memaafkanmu, kan? Baiklah, aku maafkan kamu, oke? Sudah cukup? Bisakah kamu melepaskanku? Aku tahu kamu tidak akan melompat. Tapi aku sangat menyarankanmu. Daripada membuang waktu orang lain, lebih baik melakukan hal yang lebih bermakna. Cepat pergi dan bersantai. Ayo naik, semua orang sudah pergi. Cepat datang. Cepat selamatkan dia. Hanya ingin menangkap orang. Kapten tidak datang. Informasimu tidak akurat. Kamu tidak bilang sungai Suzhou sedingin ini. Kamu tidak bilang kamu benar-benar ingin melompat. Aku adalah kecelakaan. Jangan bicara. Mulai hari ini, aku adalah penyelamatmu, Bah. Aku akan turun dengan baik. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berencana untuk naik. Kamu turun dan mendorongku lagi. Apakah kamu akan mati jika tidak membual? Ketika kamu naik, aku hampir memberimu napas buatan. Pergi. Oak, kalian berdua beruntung masih hidup. Penyesalan terbesarku adalah sudah seperti ini. Masih tidak ada maaf. Bukankah dia bilang sudah memaafkan Sang Sheng? Aku beritahu kamu, seorang ilmuwan, otakmu tidak terlalu bagus. IQ-nya masih sangat rendah. Dalam kasus itu, Song Nuan bilang aku maafkan kamu. Kamu puas? Itu artinya. aku mohon kamu berhenti berakting. Yo, kenapa otak gadis ini lebih keras daripada mempelajari alam semesta? Benar kan? Terlalu sulit. Kamu benar-benar akan menyerah? Lagi pula, aku tidak punya trik lain. Aku sudah mencoba segalanya. Wanita ini sangat jelek dan keras kepala. Tidak ada jalan lain. Zinbeo, dia akan kembali ke perusahaan besok untuk mengambil barang-barangnya. Ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menang. Tapi aku sudah bersamanya begitu lama. Aku belum pernah melihatnya sekeras hati ini. Itu karena dia belum bertemu Sang Sheng. Lagi pula, pertama menangis, lalu membuat keributan, lalu menggantung diri. Aku sudah melakukan semua yang dilakukan para tante di pasar sayur. Dia masih tidak mau kembali. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jangan berpura-pura menyedihkan. Itu karena kamu terlalu kejam. Kamu sudah keterlaluan, tahu tidak? Siapa yang menyuruhnya memberitahu ibuku tentang aku? Mengadu. Benar. Tidak. Apa kamu salah paham? Aku dengar Sun Wan memberitahuku. Ibumu yang aktif mencarinya untuk mengetahui kondisimu. Karena kamu tidak pernah memberitahu ibumu apa yang kamu lakukan. Jadi ibumu hanya bisa memahami kondisimu melalui dia. Aku ingin peduli padamu. Dia tidak pernah melaporkan orang lain. Dia tidak memberitahuku saat itu. Apakah dia tidak takut menyakiti harga dirimu? Juga bilang bahwa gadis ini lebih kuat harga dirinya. Kamu terlalu sensitif. Lagi pula,
Kamu membiarkannya gila di depan seluruh perusahaan. Benar? Akan. Jangan mengkritikku di sini. Hanya kesalahan kecil, oke? Sekarang mari bicara hal yang praktis. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? 3 kali batas. Ini sudah terjadi 3 kali. Song Nuan tidak punya perasaan untuk kembali. Aku benar-benar tidak tahu. Benar. Oh, kamu ingin aku memakai sesuatu yang seranjang dia? Mari berkeliling perusahaan dan tunjukkan padamu. Dia senang. Kamu benar-benar sebuah papan reklame. Apa ini bagus? Kamu sangat hebat. Apa kamu sakit? Ada banyak contohnya di internet. Ayo cari. Oh, lihat itu. Ya, aku penembak. Terima kasih banyak sudah datang. Kamu bilang gadis kecil. Ini kesempatan langka bagi M Company untuk melewatkan ini. Akhirnya aku dapatkan. Tidak ada yang membiarkanmu pergi. Aku masih harus mengundurkan diri. Direktur Hao. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Musim dingin yang hangat, musim dingin yang hangat. Woo. Songda, aku akhirnya tahu bagaimana perasaanmu. Jadi, berapa harganya per meter persegi? 68.000. 68.000. Kalau 100 meter persegi ini harganya 6,8 juta. 50 meter persegi juga harganya 3,4 juta. Uang ini seperti kertas jerami di Shanghai. Berapa harga rumah di sekitar sini? Lingkungan yang baru kamu lihat. Ini yang paling hemat di area ini. Orang-orang penuh 5 saja. Pajak saja mengambil sebagian besar biaya. Ini sudah sangat murah. Ini lokasi strategis di dalam jalan lingkar dalam. Uang yang kami dapat dari menjual rumah di Fuzhou. Ditambah semua tabungan. 2 juta hanya bisa beli 30 meter persegi di sini. 30 meter persegi ini tidak termasuk area bersama, dapur, dan kamar mandi. Yang tersisa hanya bisa taruh tempat tidur. Keluarga kami bertiga berputar di dalamnya. Semua harus saling memberi jalan. Dan menyedihkan, Ken? Rumah yang sangat kumuh. 1990-an. Hanya tersisa sepertiga dari hak properti 70 tahun. Aku sudah paham. Kami terlalu serakah. Agar memudahkan anakku pergi bekerja. Untuk memperluas pikiranmu. Asalkan rumahnya di sepanjang jalur kereta bawah tanah. Tidak peduli seberapa jauh. Kita semua bisa hidup. Itu ide yang bagus. Jalan. apa yang terjadi dengan Wang Dinghuo dan Xixi bermain dengan monyet minggu itu? Berikan dia senyuman. Pemuda ini. Aku bahkan melakukan hal yang memalukan seperti berlari telanjang. Mengirim kehangatan. Tidak ada reaksi sama sekali. Apalagi yang kamu mau dariku? Aku sudah melakukan yang terbaik. Kamu bicara tentang Raja Yu dari You yang menyalakan api untuk menghibur para pangeran, kan? Raja Yu dari You adalah raja ke-12 dari dinasti You Barat. Dia adalah tyranni terkenal dalam sejarah. Pangeran kecilku dari kota ajaib. Sekarang bandingkan ini, langsung ke Kunsan. Agak berlebihan untuk membuangnya di Kunsan. Kamu masih cukup baik jika sampai ke Bandara Hongyao. Ngomong-ngomong, biar aku koreksi. 11C adalah selir favorit Raja Fuchai dari Wu. Jan Tiao-chan. Mereka semua adalah kecantikan, kan? Apa itu Song Luan? Tidak ada. Dia berani mengabaikanku. Wah, sosok yang hebat. Bisakah masih diabaikan? Cukup baik. Jai Perkerken. Pukul. Lihatlah otot dada ini. Lihatlah garis magnet ini. Bisakah Raja Yu dari You bandingkan? Aku benar-benar terkesan dengan kepercayaan dirimu. Bukan narsis. Orang hanya percaya diri ketika punya modal.
Kamu tahu, manfaatnya cukup baik. Zhang Shuo, Aku pikir kamu terlalu jantan hari ini. Sangat keren. Apa gunanya lambat? Yang mengirim kehangatan baru saja pergi, tanpa sepatah kata. SSST, kenapa kamu tidak melihatnya? Jangan membungkuk lagi. Jika tidak melakukannya lagi, aku akan menendangmu pergi. Aku sudah melakukan yang terbaik hari ini, oke? Akan hujan, ibuku akan menikah. Dia bisa mencintai sesuka hatinya. Sangat baik. Ini tempat orang tinggal. Yang kamu pasang di ganji.com lebih dari 100 meter persegi, kan? Yang dipasang di ganji.com 108 meter persegi. 2 kamar tidur, 2 ruang tamu, 2 kamar mandi. Kedua kamar menghadap selatan. Rumahnya sangat rapi. Apartemen jenis ini ada di lantai 1, 2, dan 4. Berapa total harganya? Sudah saya hitung untukmu. Termasuk pajak. Total harganya kurang dari 2 juta. Itu saja. Itu saja. ini oke? Agak coy. Lagi pula ada kereta bawah tanah. Dekorasi sederhana. Beli lagi. Furnitur lebih sederhana. Kita masih perlu menyisihkan biaya hidup. Sedikit lebih ketat. Paman, kamu bisa mengajukan pinjaman. Menurut situasimu, Paman, sekitar 8.000 per bulan. 8,000? Aku sangat puas dengan rumah ini. Bukankah kamu akan segera masuk kantor? Gaji bulananmu pas untuk melunasi pinjaman. Aku sudah segini umurnya. Masih berhutang. Bagaimana aku bertemu teman-teman? Kalau baju Jenggon dilihat, kita lihat lingkar luar dari lingkar dalam. Lihat sini lagi dari lingkar luar. Akhirnya aku melihat rumah yang kusuka. Asalkan bisa menetap di Shanghai. Kalau bisa bertemu teman lama. Kalau begitu beri aku yang baru saja. Apa aku orang yang sembarangan? Aku tahu kamu tidak sembarangan. Kalau kamu sembarangan, bisa ganti rumah. Kalau begitu kamu bisa berbuat semuamu. Aku udah kamu. Terserah. Lucu sekali. Bagaimana bisa bicara seperti ini di depan orang lain? Kemarilah, anak muda. Ayo selesaikan. Bisa kita tanda tangani kontrak dan bersenang-senang? Aku baik-baik saja. Besok aku akan mulai bekerja. Tarik perutmu. Hanya dengan perut yang besar, baru bisa terlihat seperti ketua. Bos ini. Biar aku lihat. Aduh, celanaku. Ini butuh panjang yang cukup. Hello, Song Nuan. Kamu di mana? Aku di rumah. Tian, apa kamu agak keterlaluan? Lihat yang lain. Kamu masih mau keluar dari Yem. Song Nuan dipecat. Oh, kalau begitu teleponnya berikan ke ibu. Kamu ambil ini. Aku mau menghiburnya beberapa kata. Song Nuan itu. Kamu dipecat. Bibi Chen. Nuan, Ibu Gege adalah Ibu Gege. Biar aku bicara beberapa kata dengannya. Halo Kak, Ibu. Ibu Song Nuan. Wah, aku pikir Song Nuanmu benar-benar kasihan. Seperti dipecat oleh Yem itu. Kamu bilang kurang dari sebulan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ibu Gege, kamu tidak bisa bicara sembarangan. Ini Song Nuan kami yang mengundurkan diri sendiri. Aku mengerti. Itu mengundurkan diri. Harga diri anak. Kita harus melindungi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ibu kakak, kamu dengar jelas. Ayah Song Nuan kami. Besok aku akan jadi wakil presiden perusahaan Huizi. Huitong perusahaan besar. Menurutmu Song Nuan kami perlu pergi ke perusahaan lain? Harus menelan amarah dan menahan diri? Huitong, aku belum pernah dengar Huitong.
bukan tempat yang bisa aku bicarakan. Bukankah hanya melihat wajah orang lain dan diintimidasi sepanjang hari? Sangat kasihan, tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu yang lain. Saat wawancara, aku minum sampai akhirnya masuk rumah sakit. Putrimu ditugaskan bekerja di departemen penjualan. Hanya makan dan minum dengan orang. Jika seorang gadis diganggu di luar. Apa yang kamu ketahui? Tidak, itu Yoyo. Aku menemukan. Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Yun, kenapa kamu seperti ini? Aku hanya mencoba menghiburnya. Dia sedang bad mood dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Sepertinya aku hanya ada untuk menertawakan lelucon. Ini awalnya membuat orang merasa sedih. Makan buah. Aku sangat kesal. Sungguh tidak mudah bagi orang luar untuk berbicara seperti ini dengan wanita. Orang ini sama sekali tidak sopan. Noan, jangan ragu. Itu saja. Setelah ayahku menjabat di Huidong besok, aku akan meminta Departemen HR untuk segera mencarikan posisi yang bagus untukmu. Ayah berjanji padamu, pasti lebih baik dari perusahaan YMMU. Magang di kantor presiden. Tidak ada masa depan untuk Haineng. Datanglah ke perusahaan ayahku. Kita juga bisa menghindari anak orang kaya itu. Suatu hari, aku mengganggu putriku. Ini mengingatkanku padanya. Aku sangat marah. Ngomong-ngomong, aku setuju ayahmu harus mengelola perusahaan sebesar ini. Hanya masalah satu kata untuk memutuskan departemen mana yang ingin kamu kerjakan. Biarkan putriku beristirahat di rumah beberapa hari lagi. Setelah aku tiba di perusahaan, atur semuanya untuknya. Kembali bekerja nanti. Oke, jadi kalian berdua bisa pergi bekerja bersama. Bagiku, aku merasa jauh lebih tenang. Ya. Aku sudah memutuskan. Aku masih harus kembali bekerja di Gem. Kenapa? Karena aku tidak ingin menjadi pengecut lagi. Sudah sampai di perusahaan? Aku sudah di lantai bawah. Ingat apa yang ayah katakan. Tidak rendah diri dan tidak sombong. Selama kamu yakin melakukan hal yang benar, tetap pertahankan. Ayah akan mendukungmu. Aku ingat. Ayah, semangat, semangat, nak. Aku kembali. Aku akan kembali. Shanghai, aku datang. Mereka memberiku kantor independen yang besar. Aku melihat di depan mataku. Ini adalah area paling makmur di Shanghai. Konon dia meninggalkan 2 surat rahasia. Wakil Presiden Song, semuanya sudah di sini. Di ruang rapat, kan? Baik, kalau itu perlu, aku akan segera ke sana. Oke. Kamu dengar itu? Rapat akan segera dimulai. Ditunjuk secara pribadi, Tuan Song Guangming, menjabat di Huitong Financing Co., Ltd. Wakil Presiden Cabang Shanghai, bertanggung jawab penuh atas manajemen bisnis Cabang Shanghai. Selamat datang, Wakil Presiden Song. Halo rekan-rekan. Namaku Song Guangming. Aku percaya bisa memimpin kalian. Mari bekerja sama. Perusahaan Huitong kita akan semakin baik. Seperti namaku, aku bisa memimpin kalian. Baik dalam karir, dalam keluarga, dalam masa depan. Aku memberimu cahaya. Tuan Songmu, tolong baca surat resmi ini. Kantor Pusat Huitong Financing Co., Ltd., membuat keputusan strategis. Setelah penelitian dan keputusan oleh Dewan Direksi, sekarang Deputy Keputusan Barakat menarik diri sepenuhnya dari pasar Cina Timur. Pembubaran Shanghai Huitong Financing Company, Ltd. Tuan MA, Bos Cabang Shanghai.
Gaun ini sangat seksi. Terima kasih. Dengarkan saudaraku. Kamu telanjang. Lampu lari menyala. Ambil dan gunakan. Ambil dan gunakan. Terima kasih. Maesuk, Di sini, kamu menemukan kami. Kakakchu. Bagaimana minummu? Hampir selesai berlatih. Berapa harganya? Jangan beri aku 3 gelas anggur. Pergi ke meja lagi, dan bicara omong kosong lagi. Tidak. Tuan Chen, aku baru saja berlatih kapasitas minumku. Kapasitas minumku sudah tidak sama seperti dulu. Aku hampir menghabiskan sebotol anggur putih. Kenapa bukan ekspresi atau tak jatuh? Kalau tidak percaya, tanya Cao Xiaochuan. Itu Ogawa? Kalau begitu, aku akan memberimu tugas. Tugas apa? Ada pelanggan dari timur laut. Seharusnya Huang Xiao. Aku akan mengajak kalian berdua ke acara sosial. Tapi kami mendapat telepon. Pelanggan penting lainnya kami. Kami sudah bekerja selama 2 tahun tapi belum bersama. Jia sekre aktif menggandeng kami makin malam hari ini. Jadi pelanggan timur laut ini hanya bisa menunggu kalian berdua yang menanganinya. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Kalian tidak boleh memberitahunya bahwa kalian adalah magang. Jangan khawatir. Kami janji dia tidak akan tahu. Sebenarnya, masalah ini tidak sulit tapi juga tidak mudah. Detail kontrak sudah dinegosiasikan. Dia akan datang dengan stempel resmi hari ini. Biar dia minum dengan senang hati. Biar dia cap kontraknya. Ini selesai. Tidak. Apa maksudnya tidak? Tidak, Tuan Chen, dia bilang tidak. Artinya pelanggan timur laut ini tidak cukup baik. Jangan meremehkan pelanggan timur laut ini. Tidak mudah membuatnya senang setelah minum. Terakhir kali Huang Xiaofeng menemani dia minum, dia dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Tidak. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ini pertama kalinya pemimpin memberi kami tugas penting sendirian. Kami akan minum sampai mati. Kami pasti bisa. Kamu sakit. Aku akhirnya dapat kesempatan, tapi kamu hampir merusaknya. Bukan aku. Aku hanya takut Tuan Huang tidak ada di sini. Kami tidak bisa melakukannya. Yang kami inginkan adalah Tuan Huang tidak membawa kami. Ini cara kita membuktikan kemampuan kita. Kalau tidak, departemen penjualan ini Selalu menganggur bersama kami para magang. Betul sekali. Tapi aku dengar orang dari Tiongkok Timur Laut bisa minum banyak. Guru Huang bahkan mabuk dan dibawa ke rumah sakit. Kita tidak boleh mabuk sampai mati. Kebetulan aku baru saja melatih kemampuan minumku. Lihat berapa banyak yang kudapat. Halo, Kacang Pinus. Kacang Pinus adalah Zhao Xiaochuan. Cepat datang bantu aku. Apa yang terjadi? Ini GGGG. Apa yang terjadi? Hari ini, Tuan Chen meminta GG minum bersama sekelompok klien dari Timur Laut. Kamu harus cepat datang dan menghentikannya. Kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia pasti akan minum sampai mati di sana.